Rest atau damai sejahtera bukanlah karena orang-orang itu hidup tanpa masalah. Tapi mereka bisa tidur nyenyak meskipun masalah banyak. Tahukah Anda untuk rest atau rasa aman ketika kita bisa tinggal dalam damai sejahtera itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur 127 ayat yang kedua. Dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini minta maaf sekali terjemahan bahasa Indonesia salah. Mari kita lihat. Terjemahan yang sebenarnya saya ambil dari dua versi dalam bahasa Inggris supaya membuktikan bahwa ini benar. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he give his beloved sleep. Dalam NIV dikatakan, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he love. Apa artinya? Dia mengaruniakan tidur kepada yang dikasihinya. Kata tidur di sini adalah rest. Bahwa Anda tinggal dalam damai sejahtera. Banyak orang yang stres hidupnya. Selalu ngerasa susah. Gak bisa tidur. Selalu orang yang stres gak bisa tidur. Sedangkan Tuhan memberikan rest, sleep kepada orang yang dikasihinya. Kalau Anda mengalami kesulitan tidur, yang Anda perlu lakukan adalah belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana Anda belajar mengasihi Tuhan? Dengan melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Anda tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, rest atau damai sejahtera bukanlah karena orang-orang itu hidup tanpa masalah. Tapi mereka bisa tidur nyenyak meskipun masalah banyak. Saya punya tanggungan dalam tanda kutip cukup banyak. Luar biasa waktu saya ke New Zealand kemarin, pelayanan di Christchurch, gembalanya Pastor Catherine mendapatkan nubuatan buat saya. Dia bilang gini, bahwa Tuhan memberikan kamu anak kembar, Chloe dan Zoe, itu secara duniawi, tapi secara rohani, dari hidupmu, dari rahimmu secara rohani, kamu melahirkan dua anak kembar, YTP dan Ici, Tangan Pengharapan dan Impact Community Indonesia. Saya kaget dengarnya, wow. Dan tahukah Anda bahwa memiliki dua pelayanan yang cukup besar menurut saya, tidak mudah. Pasti banyak beban, banyak masalah, banyak staf-staf yang WA dengan berbagai urusan. Dan makanya minta maaf sekali kalau ada yang tersinggung saya nggak balas WA-nya. Kalau panggil gini, Bu Heni, saya nggak nyaut. Lebih banyak yang mesti gue jawab yang lebih penting daripada sekedar apa kabar. Nah beberapa yang nggak ada di konteks saya pun nggak ada namanya, saya pasti nggak balas. Makanya harus ngomongnya komplit. Halo Bu Heni, saya mau ngomong gini bla 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 bla. Nah, jadi kan jelas, gak dua kali tektokan. Nah, saya bisa tidur nyenyak setiap malam. Saya sama sekali gak pusing tuh, gak stres, gak khawatir. Meskipun setiap bulan Tangan Pengharapan, itu saat ini harus punya uang kurang lebih di atas 2,5 M untuk running the whole foundation. Ngeri gak? Tiap bulan Bapak Ibu. Kalau dipikirin ya pusing, tapi saya gak pernah mikir. Saya percaya. Saya santai aja. Saya percaya sama Tuhan. Bahwa Tangan Pengharapan bukan pelayanan saya. Bahwa Tangan Pengharapan adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan yang utus, Dia yang urus. Anak-anak Indonesia ada 6.500 di 87 center saat ini seluruh Indonesia. Dari Nias, Mentawai sampai Papua, Maluku Utara, Sulawesi sampai ke NTT yang harus kami urus. Ada 8 sekolah berasrama yang sudah berjalan dan masih ada 2 lagi yang harus dibangun seperti visi yang Tuhan berikan untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia.
biaya kuliah yang sangat mahal, biaya hidup yang tidak murah. Belum lagi kalau anak-anak banyak maunya. Wah, saya kasih tahu, itu saya sekarang ini sudah di titik rest. Orang itu bisa damai sejahtera bukan karena gak punya masalah. Tapi mereka tetap bisa tidur nyenyak walau masalah banyak. Yang mengerti katakan amin. Kita bisnis, kita kerja, menikah, punya pacar, apa gak ada masalah? Kayaknya yang gak married lebih awet muda daripada yang married loh saya liatin. Kenapa? Karena gak pusing ngurusin istri katanya. Gak pusing ngurusin suami. Lebih awet muda, saya perhatiin ada teman mama saya, umurnya lakcap go, 65. Masih awet muda, masih lincah sana sini. Yang married udah. Mukanya udah keriput-keriput, matanya kerut-kerut, kuningnya kerut-kerut. Tapi kamu enggak sayang, puji Tuhan. Saya perhatikan, orang itu bisa stres bukan karena dia banyak duit atau dia kurang duit. Sekali lagi, damai sejahtera itu berkat dari Allah. Ada yang miskin, biar gak ada duit tapi bisa tidur nyenyak. Buat dia makan jagung, makan ubi, itu nikmat. Kita yang dari kota ke pedalaman kayaknya sedih lihat mereka. Aduh kasihan, rumahnya dari gubuk, tidurnya di bilik bambu. Aduh kasihan makannya nasi sama garam doang. Aduh kasihan makannya jagung. Kita lihatnya kasihan. Mereka yang kita lihat gak stres. Nikmat aja tuh makan sirip pinang. Bener, saya nyaksiin sendiri. Kategori stres itu kayak gimana ya kalau soal gak ada duit ya. Yang bikin stres itu karena lu banyak mau gitu. Bener, yang bikin stres itu karena orang selalu gak pernah merasa cukup. Contohnya nih, saya ketemu orang kaya banget. Biar yakin. Dia stres terus, susah tidur, bahkan gak bisa tidur. Begadang sampai pagi. Jiwanya gelisah. Padahal hartanya banyak, dia mau beli apa juga bisa. Mau kemana juga bisa. Tapi hidupnya selalu stres, ribut terus dengan pasangannya. Kasar omongannya, totally not happy. Gak bahagia, gak ada sukacita, gak ada rasa cerah. Anda bilang kekayaan membuat Anda bahagia? Belum tentu. Saya ketemu yang kayak gini. Saya pelajari kenapa ya. Kok dia gak bisa tidur ya? Padahal ranjangnya gue percaya tuh, King Coil lewat. Ternyata saya lihat ini. Dia gak pernah ngucap syukur. Meskipun hartanya banyak sampai 3 turunan, dia gak merasa cukup.